Muharram 1444 Hijriah yang bertindak selaku khatib dan imam, orang tua kita, tuan guru kita yang terhormat Ustaz Dr. Haji Ali Nurdin MA, Ustaz Dr. Haji Ali Nurdin MA, Muazzin dan Muqaddim Ustaz Rano Bingka Afdal. Untuk Jumat yang mendatang insyaallah pada tanggal 14 Muharram 1444 Hijriah, insyaallah yang bertindak khatib dan imam, yang bertindak selaku khatib dan imam, guru kita yang terhormat Ustaz Abdullah Arfan SPDI, Ustaz Abdullah Arfan SPDI, muazzin dan muqaddim insyaallah Ustaz Fahmur Rafiq. Untuk taklim rutin mingguan pada minggu atau Jumat pertama pada sholat maghrib, kita sholat jamaah pada malam hari ini. Insyaallah murid kita, tuan kita yang terhormat Abu Yahya Syekh Haji Ma'mun Al-Fariqin ini, kita syahwat ada waktunya kita bisa hadir mengikuti daripada pengajian kajian insyaallah disampaikan oleh tuan-tuan kita di setiap Jumat maghrib berjamaah di Masjid Tanah. Ramadan minggu lalu sudah Rp1.227.000, Rp1.227.000, dan kami sampaikan bahwa keuangan atau saldo Masjid Tanah di akhir bulan ini sebesar Rp75.030.500, Rp75.030.500. Dan kami sampaikan kembali kepada para jamaah, insyaallah panitia hari-hari besar Islam Masjid An-Najah akan melaksanakan, akan meramaikan pada 10 Muharram atau lebaran yatim yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, yaitu 8 Agustus 2022, insyaallah dilaksanakan dan diramaikan pada waktu ba'da sholat asar, dan kami sampaikan banyak terima kasih jazakallahu kepada para jamaah, para donatur yang telah banyak memberikan santunan, yang telah sedikit banyak memberikan donasi dari ke Masjid An-Najah untuk bisa berikan kepada anak yatim, yaitu fukara dan masakin. Dan insyaallah mudah-mudahan wasilah atas keberkahan kita dan mudah-mudahan Allah ganti yang lebih banyak dan lebih berkah lagi, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pun ada 4 amplop yang masuk untuk santunan anak yatim dari keluarga Bapak Haji Usman Elmi dari Al-Rahman dan Dewi, dari ketua masjid kita yang terhormat Ustaz Dr. Haji Hasbih, dan juga dari Ibu Hajah Fidah, Haji Bidi sebesar Rp200.000. Kita titip Fatihah yang mudah-mudahan dengan ikhlas Fatihah yang kita baca kita hadiahkan untuk para donatur kita. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan dan keberkahan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Titik pesan juga saya pesan dengan doa, baik di rumah atau di hati kita sendiri, untuk orang tua kita, orang tua saya, Ustaz Dr. Haji Mulyadi. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya, Allah sayangkan terus padanya, dan mudah-mudahan terus bisa membina
kita semua di taklim saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-Fatihah al-Masjid ma'akum fihi taqarruban semacam dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi waliyil mu'minin wa mutawallis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صاحب شفاعة الأمة يوم القيامة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله
summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaika bil hijrah fa innal hijrata la mathila lah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam, bahkan dalam keadaan aman dalam melaksanakan agama ajaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersanjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya, dengan harapan kita semua insyaallah menjadi ahli syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib akan membahas hijrah adalah awal dari kekuatan orang-orang yang beriman dan berdirinya negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah. Beliau adalah istri Rasulullah yang terkaya dan yang senantiasa selalu mendukung dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau habiskan seluruh harta bendanya untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggalnya Abi Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang kafir Quraisy. Dua manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Quraisy bertambah sadis terhadap umat Islam, bertambah keras mengatur umat Islam. Akhirnya mereka merajalela berbuat kezaliman terhadap umat Islam. Di antaranya yang kita kenal orang yang dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu Bilal bin Rabah. Beliau diseret dengan kuda sampai berlumuran darah. Apa sih harapan mereka? Agar Bilal ini kembali kepada agama nenek moyang, kembali kepada kekafiran, kembali kepada agama Quraisy. Diperintahkan untuk memilih mau selamat atau mau mati. Kalau mau selamat, kembali kepada agama kafir Quraisy. Kalau mau mati, pilihlah Islam. Tapi Bilal, walaupun orang yang miskin, Bilal walaupun hamba sahaya, badannya mungkin menjadi hamba sahaya, tapi jiwanya merdeka. Dia mengatakan, aku pilih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bilal dihukum dan diseret-seret sama seekor kuda. Untuk Abu Bakar lewat. Ketika Abu Bakar lewat melihat ada manusia yang diseret-seret dengan kuda,
Maka Abu Bakar berteriak, merdekakan orang yang diseret-seret. Akhirnya Abu Bakar dipanggil, mau berani bayar berapa? Hai Abu Bakar. Abu Bakar dan dia tantang, berapa yang kau mau? Pasti ini. Diberilah oleh Abu Bakar bin Rabah. Itu baru satu orang. Yang kedua Yasir, Ammar bin Yasir, sekeluarga. Didatangi oleh kafir Quraisy, kemudian disuruh memilih antara dua, mati atau hidup. Ammar bin Yasir, jangan kata Ammar, anaknya saja yang masih kecil, menyatakan aku lebih baik mati daripada kembali kepada agama kafir Quraisy. Maka anaknya pun direbus oleh orang-orang kafir Quraisy. Di depan Yasir, di depan Ammar bin Yasir dan istri. Apa kemudian yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Wahai istri Yasir dan Yasir, kau lihat anakmu sendiri mati di kuali. Sekarang tinggal kau berdua, mau hidup atau mau mati. Yasir dan istrinya mengatakan, lebih baik mati daripada aku harus kembali kepada agama nenek moyang. Akhirnya Yasir dan istrinya pun mati. Bukan hanya di penggorengan, bahkan dipanggang, ditusuk dari pantat sampai tubuh-tubuhnya. Yang terdengar oleh dari mulut Yasir hanya mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habab bin Arad. Habab bin Arad juga seorang budak yang masuk Islam, dan beliau juga dianiaya oleh majikan. Dengan apa aniayanya? Majikannya membakar minyak goreng. Kemudian setelah minyak goreng itu mendidih, ditanya kepada Habab bin Arad, wahai Habab bin Arad, mana yang kau pilih, Islam atau kembali kepada agama nenek moyang? Kalau kau pilih Islam, kau pasti akan mati. Tapi kalau kau kembali kepada agama nenek moyang, kau akan selamat. Habab bin Arad pun luar biasa jawabannya, aku pilih Islam. Akhirnya disiram Habab oleh kafir Quraisy dari kepala sampai seluruh badannya, disiram dengan minyak yang panas. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah berbicara, sejarah ngomong di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sejarah Islam, tapi pun sejarah kita Indonesia. Dulu ketika zaman PKI, sama ke zaman orang-orang yang tidak beragama dengan kaum-kaum yang musyrik pada Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Nah, oleh karenanya umat Islam harus siap siaga, harus cinta kepada diri, harus bisa menghibur diri dan bisa mempertahankan diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga diri kita? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bisa menjaga diri dari api neraka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita agar kita sayang terhadap diri kita.
sebagaimana para sahabat Nabi sayang terhadap dirinya, biar dalam keadaan hamba sahaya dirinya harus merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan kita merdeka, badan kita merdeka, tapi diri kita tidak merdeka. Kenapa demikian? Islam itu agama yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Tapi dengan persyaratan ukhrijat linnas, berani tampil di mana-mana, berani menghadapi segala macam tantangan untuk mencapai kebaikan. Kalau kita nggak berani menghadapi tantangan-tantangan, apalagi dalam membela agama Islam tidak berani menghadapi tantangan-tantangan, maka jangan diharapkan kita akan jaya. Khairul ummah, kalian umat yang jaya, umat yang terbaik. Selagi kalian bisa ukhrijat linnas, tampil di tengah-tengah masyarakat, tampil menghadapi seluruh tantangan-tantangan dalam hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa yang merdeka adalah jiwa yang berani menghadapi tantangan-tantangan. Maka orang yang menghadapi tantangan, berani menghadapi tantangan-tantangan, dia akan merdeka selama-lamanya. Sekarang kita ditantang dengan perekonomian, ditantang dengan persenjataan, ditantang dengan kedudukan dan lain sebagainya. Umat Islam ini sedang ditantang dengan jabatan. Sebelum menerima jabatan hebat, ngomongnya luar biasa, visi-misinya luar biasa, tapi begitu dikasih jabatan hilang. Kenapa? Karena memang jiwa yang tidak merdeka selama-lamanya akan menjadi hamba-hamba manusia, hamba-hamba kekuasaan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu selalu bagaimana berpikir untuk menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan dakwah Islamiyah. Ketika Rasulullah SAW sambil berpikir, tertidur di bawah Ka'bah, datanglah Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Khabbab? Ya Rasulullah, atansurna atad'una? Ya Rasul, apakah engkau tidak mau menolong kami ya Rasul? Sahabat-sahabat yang dianiaya oleh orang kafir-kafir Quraisy, dan kami ini yang dianiaya oleh kafir-kafir Quraisy. Atau tidakkah engkau ya Rasulullah menggunakan mukjizat untuk menghancurkan kafir Quraisy? Ini biasanya kita kan begitu. Rasulullah orang hebat, kalau dia gunakan mukjizatnya semua dunianya hancur, sebagaimana Nabi Muhammad. Jangan kata itu Rasulullah nggak pakai minta, ditawarin sama malaikat Jibril untuk menghancurkan kota Taif, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan mukjizat, tidak menggunakan mukjizat untuk menghancurkan umat manusia. Apa yang Rasulullah gunakan? Berjihad, berjuang, bukan dengan mukjizat. Kalau mukjizat nanti akan hancur semuanya. Ketika Khabbab bin Arad menyatakan demikian, apa kata Rasulullah? Wahai Khabbab bin Arad, apakah kau tidak tahu sejarah-sejarah orang-orang yang beriman dari zaman Nabi Adam sampai zaman aku? Wahai Khabbab bin Arad, dulu sebelum kita, sebelum kamu ada, seorang
yang mempertahankan agamanya. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang digergaji dibelah dari kepala sampai pantatnya, ada yang dibakar. Habab kemudian heran-heranan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Habab disuruh melihat sejarah orang-orang yang bisa mempertahankan agama. Ada orang yang dikubur hidup-hidup, ada orang yang digergaji, ada orang yang dibakar hidup-hidup. Itu Al-Quran berbicara tentang itu. Lihat Ashabul Ukhdud ketika itu. Akhirnya Habab bin Arad minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena anggapannya kalau Rasulullah mau tinggal ngangkat tangan saja, itu orang kafir Quraisy hancur semua. Tapi Rasulullah tidak demikian. Sehingga Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, biar mereka jahat sekarang ini, berilah mereka petunjuk, karena mereka tidak mengerti apa yang aku bawa kesalahanmu ini kepada mereka. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan kota Makkah. Alaika bil hijrah. Kamu semuanya harus hijrah sekarang. Wa innal hijrata la masila laha, karena pindahnya kalian, hijrahnya kalian akan mendapatkan keistimewaan yang tidak ada bandingannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berani berhijrah, pasti Allah akan ganti apa yang kita tinggalkan. Kalau kita berani berhijrah, pasti Allah akan memberikan yaitu balasan kepada kita. Maka sahabat-sahabatnya berangkatlah menuju kota Madinah. Rasulullah dengan Abu Bakar dan Sayyidina Ali berada di kota Makkah. Takut ada sahabat-sahabatnya yang masih tertinggal. Jadi rakyatnya dulu suruh pergi, suruh selamat. Kemudian Rasulullah jaga jangan sampai ada yang terlambat dan jangan sampai ada yang teraniaya oleh orang kafir-kafir Quraisy. Berangkatlah mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena Rasulullah sudah tahu kemampuan Utsman bin Affan bukan hanya kemampuan fisiknya, tapi juga duitnya juga. Utsman bin Affan ini sudah menjadi kemampuan yang diperhitungkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang loyal kepada rakyatnya, yaitu Utsman bin Affan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum berhijrah bersama Abu Bakar dengan bersamaan? Karena Rasulullah lagi membuat strategi bagaimana pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, rute perjalanan Nabi, supaya kafir Quraisy tidak tahu. Karena ancaman yang terakhir adalah pembunuhan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhir-akhirnya tidak ingin menganiaya sahabat. Yang ingin dianiaya adalah, yang ingin dibunuh adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua sahabat-sahabat Rasul imannya nggak bisa diukur. Lebih baik mati daripada hidup. Itu sahabat-sahabat. Dibuatlah oleh Rasul rute perjalanan. Yang kedua, Rasulullah juga membuat intelijen, pengawas bagaimana gerak-gerik kafir Quraisy kalau nanti Nabi keluar dari kota Makkah. Dibuat intelijen, jadi nggak sembarangan. Yang ketiga, Rasulullah juga membuat
yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Pengacau, barisan pengacau adalah Ali bin Abi Thalib untuk mengacaukan orang-orang kafir Quraisy. Apa yang digunakan Ali bin Abi Thalib? Sorbannya Nabi, bajunya Nabi dipakai oleh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan kedudukan Rasulullah yang dibunuh. Jadi Ali bin Abi Thalib siap dibunuh untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada barisan memberi makan. Nanti kalau di jalan lapar siapa yang memberi makannya? Itulah Siti Aisyah bersama dengan saudara-saudaranya selalu mengantarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perjalanannya rapi ditata oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau sudah sampai di Madinah ngapain? Apa mengemis sama orang-orang Madinah? Tidak. Rasulullah juga punya program. Nah maka kita juga bukan hanya sekedar pindah dari tempat sini ke tempat lain, tapi harus punya program apa yang kita akan kerjakan di sana. Yang kadang-kadang orang yang jual tanahnya aja pindah kemana-mana, besok kembali lagi ke sini lagi ke sini lagi, namanya tidak ada manfaatnya begitu. Rasulullah sudah menggambarkan sedemikian rupa. Maka berjalanlah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dalam suasana malam yang sedang dikepung rumahnya oleh kafir Quraisy. Hanya malaikat Jibril mengajarkan, ya Rasul, bacalah waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda aghshaynahum wa hum la yubsirun. Diajarkan oleh malaikat Jibril sehingga pengepung rumah Rasulullah tertidur semuanya dan Rasulullah bisa jalan bersama Abu Bakar dan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Sampailah ke Gua Sur dengan selamat. Kemudian di Gua Sur Abu Bakar juga ketakutan. Namanya manusia wajar takut. Yang pertama, gua itu serem dan banyak binatang-binatang buasnya di luar. Tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah tahu di gua itu ada binatang-binatang. Innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kau gelisah, jangan kau sedih. Allah bersama kita. Dengan ucapan ini semangatlah Abu Bakar. Dan tenanglah Abu Bakar, karena Rasulullah mengatakan Allah tidak meninggalkan kita, Allah selalu bersama kita. Sampai esok harinya Rasulullah berangkat. Sampailah Rasulullah di kota Madinah. Yang Rasulullah SAW kerjakan pertama membangun masjid. Untuk apa masjid dibangun oleh Rasulullah? Untuk mengumpulkan masyarakat Islam. Dengan masjid inilah pusat persatuan dan kesatuan umat Islam. Jadi masjid gak boleh menjadikan kita terpecah belah. Menyatukan umat. Bagaimana menyatukan umat? Rasulullah mengelem umat supaya bersatu dengan Al-Quranul Karim. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, dibina umat Islam. Yang dibina bukan hanya bacaan Quran saja, tapi Rasulullah juga membina perekonomian, membina yaitu kesatriaan, membina juga tentara dan lain sebagainya. Maka dari masjid itu lahir ahli-ahli ekonomi, lahir ahli perang dan lain sebagainya. Maka mulai dari situ Islam bangkit dengan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangkitlah umat Islam dan akhirnya bisa memerdekakan kota Mekah. Sampai sekarang kota Mekah ini merdeka dari segala macam kemusyrikan. Nah, oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ajaran hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita umat Islam harus punya program bagaimana menjadi umat merdeka
bagaimana bisa mendirikan negara yang merdeka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita umat Islam yang kuat, yang senantiasa menjaga persatuan dan senantiasa membina diri kita masing-masing agar menjadi umat Islam yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi waliyil mu'minin wa mutawallis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum wa bada bi nafsihi wa janna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa waffiqhum lil amal bima fi shalal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihha wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yazkurkum wa min ba'di ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawul syukur bakum fa'inna taswiyata syukur bin tawamis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا بما كنتم تكفرون فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأنصرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة
بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم. استغفرك الحمد يا الله يا كريم يا ربي يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى من صحابة رسول الله أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في علومنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا وبارك لنا في تلاميذنا وتلميذاتنا وبارك لنا في جماعتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة عند الموت. هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه وعلى